Oke, semangat pagi. Berjumpa lagi dengan program Podcast Inspirasi bareng sahabat bersama saya Michael dan bersama bro saya Bro Hari. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang santai di dalam program podcast di mana kita akan memperkenalkan diri seorang Bro Hari ini yang saya kenal pribadi sebagai seorang founder dari perusahaan startup yang saat ini sedang lagi viral nih ya dan akan diviralkan. Wah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam suatu pengenalan produk itu sendiri, kita akan cari tahu dulu nih teman-teman, kan pasti banyak yang belum kenal ya seorang Hari ini seperti apa, backgroundnya seperti apa, profilnya seperti apa. Bener nggak teman-teman? Pasti ya. Oke, kita langsung aja. Kita minta waktu singkat buat Bro Hari memperkenalkan diri. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Baik, nama saya Hari Frisjan Singko, Eskom. Eskom itu apa? STT-Kom, Sarjana Komputer. Oke. Itu gelar yang saya dapat dari kampus. Baik, saya lahir dan besar di Minahasa, dari TK sampai lulus SMA. Kemudian, ini singkat saja ya. Kemudian ke Jakarta, sempat kursus komputer pada waktu itu, lalu pernah bekerja. Tapi masih belum puas dengan apa yang saya dapat. Istilahnya ilmunya belum cukup mumpuni untuk mendapatkan penghasilan yang sesuai harapan gitu. Tapi pada waktu itu saya dengar ada perusahaan pertambangan yang kita hanya lulus setara dengan SMA, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang cukup atau lebih di atas rata-rata gitu. Perusahaan pertambangan. Jadi saya berangkat ke daerah tersebut, yaitu di Papua, lalu saya melamar pekerjaan di sana. Tapi sebelum bekerja di perusahaan pertambangan itu, saya sempat bekerja di perusahaan kecil selama 1 tahun. Lalu akhirnya diterima bekerja di perusahaan pertambangan itu sebagai tujuan awal saya. Lama bekerja di perusahaan kecil 1 tahun, lalu di perusahaan pertambangan itu yaitu Freeport Indonesia selama 6 tahun. 6 tahun itu terbagi 2. Di awal itu saya bekerja di Departemen Materials Management, lalu yang kedua di Ekspor Import Departemen. Fungsi tugasnya beda, tapi ada kaitannya. Dulu satu departemen cuma beda divisi, tapi kemudian dibagi menjadi 2 departemen. Nah, pada awalnya saya bekerja di warehouse secara fisik maupun ada hubungan dengan komputer juga gitu. Jadi kita bekerja dengan alat bantu komputer. Lalu karena saya ada pengetahuan di komputer, saya ditarik untuk membantu internal audit di ekspor impor pada saat itu. Awalnya untuk sementara, tapi pada akhirnya seterusnya gitu. Dan akhirnya saya dipindahkan secara status saya sebagai karyawan di Departemen Ekspor Import. Jadi karena bekerja di ekspor import ada hubungan juga dengan materials manajemen atau supply chain, akhirnya jadi tahu data secara detail perjalanan barang, kita bisa tracking gitu dari order, barang itu dikirim, perjalanannya sampai mana, lalu tiba di tempat final destinasi. Nah, banyak pokoknya pengalamannya, dan singkat cerita pada akhirnya kembali banyak berhubungan dengan database karena datanya kan besar sekali, ada ribuan item itu, stok maupun non stok. Jadi kalau ada consumable stok, ada yang tidak di stok. Kalau consumable kebanyakan stok, baik food maupun non food. Tapi kita biasa yang non food karena food ada yang handle, ada perusahaan khusus. Lalu setelah bekerja banyak berinteraksi dengan tim IT, saya jadi lebih tertarik untuk melanjutkan apa yang saya inginkan sejak dulu, yaitu belajar komputer, mendalami belajar komputer. Nah, akhirnya saya resign mulai di Freeport tahun 96. Saya resign 2002 ke Jakarta, langsung daftar kuliah
start 2002, selesai dan diwisuda pada 2006. Jadi, totalnya 4 tahun ya. Dan mendapat gelar sarjana komputer. Lalu mulai bekerja sampai saat ini masih di Jakarta. Begitu. Tapi karena berbagai macam kondisi, kadang-kadang kita ingin bekerja sampai pensiun, tapi perusahaannya bangkrut, di mana kita ya mau nggak mau harus pindah, atau kondisi-kondisi lain yang harus mengharuskan kita untuk pindah begitu. Nah, kemudian di akhir ini, di masa pandemi ini, pada terakhir saya bekerja di perusahaan salah satu BUMN, perusahaan BUMN di Jakarta, yaitu Telkom Group. Tapi karena masa pandemi, saya salah satu yang kena, kalau dibilang PHK sih saya belum karyawan tetap ya, masih kontrak. Jadi kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Saya dapat informasi bahwa ini karena pandemi COVID-19. Ya, jadi ya sebagai profesional saya harus menerima keputusan tersebut. Dan secara manusiawi memang kehilangan pekerjaan itu yang awalnya saya sudah berharap mungkin saya akan bekerja sampai pensiun, tapi kondisinya kenyataannya berbeda karena masa pandemi. Jadi ya kita harus menerima kenyataan, harus realistis juga. Sempat down, tapi kita harus survive. Hidup di Jakarta atau di kota besar seperti Jakarta atau dimanapun kita hidup, kita harus survive. Bagaimana caranya supaya survive? Nah, pada akhirnya saya ketemu teman saya, Borjanas namanya. Kita singkat cerita, kita ngobrol-ngobrol, lalu dia mengusulkan bagaimana kalau mengaktifkan kembali aplikasi yang pernah saya buat, yaitu platform digital platform, tapi yang kita sebut platform multimedia sebenarnya, tapi kita bilang itu TV platform berbasis internet. Nah, maka lahirlah yang namanya produk request ini, begitu singkatnya. Wow, perjalanan dari Minahasa menuju Jakarta dan perjalanan dari pengalaman demi pengalaman dalam berkarya, bekerja, lulus kuliah, menekunkan passionnya di dunia IT ya, hingga masuk ke salah satu perusahaan grup BUMN yang besar ya, kalau menurut saya paling besar mungkin di dunia teknologi. Dan sampai saat ini sudah menentukan bahwa Bro Hari menjadi seorang pengusaha, bisa dibilang seperti itu. Nah, Bro Hari, dari perjalanan Bro Hari ini, bisa nggak sharing perjalanan dalam hidup Bro Hari ini yang paling mungkin bisa dibilang titik terbawah Bro Hari ini seperti apa sih? Bisa di-share ke kita. Setelah pandemi atau ya. Katakanlah pandemi ya. Ya. Pandemi ini kalau menurut pandangan saya secara kacamata saya ya, dari cara saya memandang bahwa pandemi ini impact-nya ke semua bidang, semua orang di seluruh dunia, karena ini kan wabah di seluruh dunia ya. Nah, salah satunya adalah berimpact kepada lapangan pekerjaan. Jadi kita lihat banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, atau bahkan perusahaan yang tutup banyak, atau kalau tidak tutup ya income-nya yang berkurang atau bahkan merugi. Sebagian perusahaan tetap bertahan yang masih punya tabungan mungkin ya, masih punya modal, nanti akan bangkit lagi ketika sudah punya kesempatan. Mudah-mudahan COVID ini akan berakhir segera dan semua bidang putaran ekonomi akan normal kembali di kemudian hari. Dan sesuai pertanyaannya ya masa ini karena saya kehilangan pekerjaan, saya merasa kembali lagi ke titik nol gitu, harus berjuang lagi dari nol. Jadi untuk saat ini startup yang saat ini kami jalankan, kami kelola,
ini menjadi starting point kami. Jadi sebenarnya tidak mudah karena ya kita mulainya di masa wabah COVID. Tapi bukan berarti kita bilang bahwa inilah kesempatannya, bukan. Sebenarnya dari dulu, cuma kan untuk menjalankan startup itu orang bilang ya, mau bilang susah, mau bilang mudah, biasanya dari sisi modal sih. Kita jujur saja, untuk menjalankan startup itu butuh modal. Saya tabungan tuh habis waktu riset, waktu membangun produk. Jadi sebelum dilegalkan menjadi sebuah perusahaan PT, itu kan baru beberapa bulan atau belum setengah tahun lah. Tapi untuk bikin produknya sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Ya cukup banyak juga modal yang habis gitu. Ya lumayan kalau dihitung-hitung gitu. Tapi itulah tujuan saya kan, bagaimana saya menghasilkan sebuah produk sesuai dengan passion saya, yaitu membuat sebuah produk yang bisa dijalankan dengan model bisnis sesuai harapan saya, yaitu B2B dan B2C, yaitu di bidang multimedia ya. Jadi kalau ditanya bidang produk request ini bidangnya apa sih? Ya ada hubungan dengan multimedia. Cuma kita user tidak membuat video, tidak mengenal, tapi user hanya menonton. Kita membroadcast melalui platform request ini. Jadi request itu sebuah platform, sengaja dibuat kalau B2B itu untuk pihak pengelola TV. Jika mereka membutuhkan platform, inilah platformnya, request. Nah, kalau dari B2C, kami yang mengelola. Jadi kami bisa mengelola juga dengan produk ini juga, begitu. Kira-kira begitu. Wow, oke. Luar biasa ya, teman-teman. Artinya dari suatu yang namanya keterpurukan, ini dari pengalaman sharing Bro Hari, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan tentunya masing-masing mempunyai potensi, punya suatu talenta, bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Benar nggak teman-teman? Ya, artinya kalau dari story-nya Bro Hari ini mempunyai suatu potensi, mempunyai bakat di dunia IT, di mana dalam pengalaman hidupnya, dalam pengalaman kerjanya sampai suatu titik puncaknya, di mana kondisi yang memang sudah tidak memungkinkan untuk meneruskan karyanya di suatu perusahaan, tapi Tuhan pasti akan memberikan jalan ke Bro Hari, di mana Bro Hari diberikan kesempatan untuk tadi starting point lagi ya, starting untuk menjalankan usaha yang mudah-mudahan Tuhan terus memberikan jalan ke Bro Hari, di mana perusahaan ini akan terus berkembang dan diberikan kesempatan mungkin untuk pengembangan produknya, strateginya, bahkan untuk investor yang akan masuk. Semoga teman-teman bisa melihat itulah yang namanya perjuangan, di mana Tuhan akan terus membantu dan memberikan jalan. Begitu ya Bro Hari ya? Ya, wah, betul sekali. Terima kasih. Amin. Semoga saja. Nah ini Bro Hari tadi sudah sempat memberikan informasi tentang produknya. Tadi kan bicara mengenai story behind bagaimana produk ini muncul ya. Ternyata dulu tuh pernah dibuat tapi sempat vakum ya. Akhirnya ketemu satu teman yang tadi namanya Bro Janes, akhirnya diaktifkan kembali. Nah itu ceritanya gimana tuh? Kok bisa muncul ide pembuatan produk itu gitu loh? Ya, jadi sebelum ketemu lagi dengan Bro Janes, atau sebelum istilahnya kita pernah bekerja di perusahaan bersama gitu. Oh. Nah, pada waktu itu juga pernah di perusahaan itu hampir sama, multimedia juga. Cuma saya nggak tahu kenapa perusahaan itu tidak lanjut, kategorinya bangkrut atau tidak itu juga kurang jelas saya. Jadi saya harus keluar dari perusahaan itu. Maunya sih tetap, tapi harus keluar katanya kan. Dan waktu itu saya berharap masih bisa jalan, tapi kenyataannya tidak lanjut. Begitu. Mungkin ada sesuatu yang mengharuskan usaha di bidang itu tidak lanjut.
Padahal kalau saya lihat prospeknya bagus, idenya cukup bagus, konsepnya ya lumayan, tapi ya begitulah kenyataannya. Tapi ceritanya sebenarnya kenapa saya bergabung di perusahaan itu karena ada bersamaan dengan ada passion saya juga di situ. Jadi dulu saya kan memang sudah biasa bekerja di bidang IT, sudah biasa dari sambil kuliah, bahkan setelah kuliah gitu kan. Di perusahaan dulu itu kita pernah bekerja di sebuah perusahaan mengerjakan karena perusahaan dapat tender di perusahaan lain, kita mengerjakan aplikasi atau sistem yang dibutuhkan. Saya pernah mengerjakan multimedia juga. Kalau Bapak tahu, Bapak ke lift, terus lihat ada TV, terus muncul di situ ada video, teks bergerak, berjalan, dan lain-lain. Ada running text. Jadi multimedia itu kan running text, image, video yang didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilihat orang gitu. Entah di ruangan tunggu, di hotel atau dimanapun. Nah, saya pernah dapat tugas melanjutkan proyek yang sudah dijalankan, sudah dimulai oleh perusahaan di salah satu perusahaan Jerman kalau nggak salah di Jakarta. Nah, kita pasang multimedia di 4 lantai. Nah, sudah ada, TV-nya sudah ada, sudah dipasang. Cuma ada kendala bahwa ketika mereka mau mengganti gambar, video, dan lain-lain, itu kan di remote ya, kelihatan banget. Mouse-nya bergerak-gerak, dan lain-lain. Sehingga mereka minta bagaimana caranya supaya mereka mengganti tanpa kelihatan itu tiba-tiba sudah berubah gitu. Sesuai dengan akhirnya dengan apa yang kami bisa kami buatkan. Dulu saya buatkan sehingga bisa diterapkan. Mereka mengerjakan di back end, lalu bisa merubah desainnya, bisa mengganti video dan lain-lain, lalu diaktifkan. Bukan di broadcast ke luar ya, jadi hanya internal, intranet, begitu. Oke, menarik ya. Jadi suatu ide itu teman-teman gak menutup kemungkinan dari hal kecil ya, suatu hal yang kaitannya mungkin dengan passionnya tadi, lalu ada suatu ide yang brilian ya, yang benar-benar menurut kita itu ide kecil, tapi ternyata itu justru yang akan menjadi besar kalau kita benar-benar fokus dengan prosesnya, juga progresnya, dan sampai nanti kita akan menikmati buahnya. Wow, luar biasa. Nah, Bro Hari, tadi sudah disounding mengenai produk request. Nah, kalau request itu sebenarnya produk apa sih? Produk multimedia kah atau perusahaan yang mempunyai platform media kah atau apa nih? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih. Baik, saat ini kami sudah memutuskan bahwa kami harus punya sebutan. Produk ini produk apa sih? Kategorinya apa? Kategori udah jelas, digital platform sudah jelas. Tapi produk ini produk apa? Brandnya adalah request, dan ini adalah kami menyebutnya sebagai platform TV atau TV platform berbasis internet. Kalau berbasis internet itu biasa dikenal sebagai over the top. Artinya aplikasi ini dapat ditonton menggunakan jaringan internet begitu. Makanya disebut over the top. Kira-kira begitu. Dulu sebenarnya ada kaitannya dengan tadi, mungkin saya belum sounding soal itu, bahwa setelah di yang tadi sempat bekerja untuk multimedia dan saya senang dengan video gitu kan, senang nonton dan lain-lain, baru masuk di perusahaan startup itu ada persamaan gitu. Mereka juga menjalankan bisnis atau dengan produk yang mirip gitu, ada hubungan dengan video dan lain-lain. Saya senang dengan teknologi itu atau video dan lain-lain gitu. Nah, cuman sayang itu tidak berlanjut, sehingga saya pikir ini ide bagus, tapi konsepnya mungkin tinggal dikembangkan begitu. Sayang kalau nggak jalan. Nah, saya ada ide-ide yang lama, sehingga saya pikir ya keinginan saya juga memang sayang kalau begitu kan, kalau ada potensi, ada target market, cuma belum tergali dengan baik gitu. Nah, sehingga saya lanjutkan bikin. Nah, saya memutuskan untuk bikin gitu
bikin tapi dengan konsep saya. Saya karena punya pernah belajar di sebuah kampus konsep-konsep IT sehingga saya punya gambaran. Kalau dari konsep saya pribadi harus bagaimana bikin sistem semacam ini. Nah hasilnya seperti sekarang. Jadi saya mengemas sebenarnya ibarat puzzle. Pengalaman saya kan udah 10 tahun, 20 tahun atau bahkan lebih kan di bidang IT. Ada banyak yang sudah saya bikin, saya kumpulin gitu. Misalnya bikin sebuah sistem atau aplikasi, kita programmer biasa bikin function-function. Function-function kumpulan itu kita simpan begitu, menjadi puzzle buat kita bikin sistem baru nanti. Kalau ada fungsi-fungsi yang kita butuhkan, kita nggak perlu bikin baru, tinggal diadopsi, terapkan gitu. Cuman penggabungannya hasil akhirnya seperti apa, tinggal kemampuan kita gitu. Nah, untuk produk request, saya memutuskan saya ingin punya TV, istilahnya seperti TV. Ada acara video yang dijadwalkan, lalu ada VOD, video on demand, karena kan lagi trending orang nonton video pilihan sendiri gitu VOD. Lalu ada live streaming, lagi trending juga. Dan saya pikir kenapa tidak disatukan gitu kan dalam sebuah aplikasi. Ada VOD, ada live, ada acara video terjadwal. Terus saya lagi coba-coba juga bikin ada remote controlnya, cuma belum saya terapkan di versi 1. Lalu ada kalau Bapak coba buka WhatsApp web, Bapak kan scan baru kebuka. Nah, saya juga lagi bikin itu. Jadi kalau mau nonton channel, Bapak tinggal scan channel yang mana, ada QR code-nya, terbuka channelnya gitu. Atau ya hal-hal seperti itu. Jadi ada yang trending saat ini, boleh kita ikutin, tapi dengan konsep sistemnya kita buat sendiri. Kita kan nggak bisa menyontek. Mereka bikin, inilah hasilnya, tapi tidak membuka ke kita dapurnya mereka. Tapi kalau ada trending, mungkin sudah istilahnya kalau kita tidak masukkan dalam produk kita, kayaknya ada yang kurang gitu. Begitu. Contoh zaman dulu kan suka chatting-chatting gitu. Lama-lama orang sudah mulai video conference. Tapi chatting itu bukan berarti dihilangkan. Kalau bikin aplikasi itu tetap ada gitu. Tapi video juga ada. Sama dengan kita Zoom video conference, tetap aja chattingnya ada gitu, nggak dihilangkan. Artinya ada sesuatu yang sudah wajib pada sesuai dengan trending pada saat itu. Lalu bagaimana menerapkannya, bagaimana menjadikan ide itu sebuah produk. Nah, tentu saja kita harus mengerti teknisnya. Teknis berdasarkan background pendidikan, yaitu menganalisa, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan anak lain, dan mendesain, bikin programnya, testing, implementasi, pakai server, sewa server, lalu diinstal, lalu digabungkan semua menjadi sebuah produk. Begitu juga aplikasinya, begitu. Mobile app dan back end sistemnya harus semua kita bikin sehingga menjadi sebuah produk. Tantangannya sih sebenarnya itu, kita banyak ide, sudah testing, tapi bagaimana menjadi sebuah produk akhir gitu yang jadi, itu yang rumit kan, maksudnya tantangan, bisa tapi tantangan. Saya bersyukur kami berhasil menjadikan sebuah produk. Inilah produk kami saat ini begitu, yang kami berharap bisa berhasil. Dengan produk ini kami boleh berhasil di bidang bisnisnya. Apalagi kalau kami ketemu dengan dapat pendana gitu, investor. Sekarang sih sudah berjalan B2B. Kalau kami dapat pendanaan, kami rencana mau menjalankan B2C-nya. Begitu, kira-kira seperti itu. Wow, hebat ya teman-teman, inspirasi banget. Jadi dari suatu produk platform media digital TV ya, di produk request ini tadi secara fitur utamanya tadi dijelaskan oleh Bro Hari bisa sebagai channel atau linear program ya,
dimana acaranya itu sama seperti TV-TV konvensional ya. Jadi jam sekian, oh ada program acara siapa misalkan, acara Michael TV atau Hari TV atau ada acara podcast itu sudah terjadwal. Lalu juga bisa sebagai video on demand atau VOD ya. Jadi di mana terdapat list video yang nanti bisa di request atau dipilih sendiri untuk mau ditonton kapan dan di mana aja. Lalu yang ketiga adalah live atau live streaming. Ya, jadi di mana streamer dilakukan oleh pengelola TV dan dapat ditonton melalui app ya. Jadi emang aplikasi request ini bisa di-download di App Store ya, betul ya? Google Play Store. Google Play Store ya. Kita kalau di Apple Store belum ya. Kita mulai dari Google Play Store karena bisa Okay. kita untuk saat ini itu, dan kebetulan banyak usernya di situ juga. Oke. Nah nih Bro Ari, ini tadi di poin pertama kan jadi ada yang namanya channel ya. Nah teman-teman ini mungkin yang para media ya khususnya ya. Ini kan program-program TV yang konvensional ini kan udah banyak mungkin nggak dilihat kali ya. Nah ini Betul, ya. gimana nih strategi dari Bro Ari? Ya, betul. Pandangan seperti itu tidak salah dan tidak juga sepenuhnya 100% betul. Ya. Tergantung dari sisi mana kita memandang. Artinya begini, kalau saya ditanya misalnya, Anda suka Apple atau tidak? Saya tidak suka, tapi bukan berarti untuk penjualan Apple itu tidak ada marketnya. Karena orang lain kan mungkin saja suka Apple, tapi kita butuh research atau mencari tahu pasar itu. Nah, semua itu kan butuh modal. Untuk saat ini, untuk research itu ya kamu lakukan sendiri dengan tim kecil kami begitu. Nah, kalau menurut pendapat saya sih, saya sempat sih browsing research ya, banyak informasi. Jadi di luar sana ada banyak riset, entah di Australia, Amerika, Eropa dan lain-lain. Memang cara menonton itu mulai bukan bergeser. Fasilitas untuk menonton itu bertambah. Jadi di rumah-rumah ada TV yang baik analog maupun digital. Sekarang Indonesia mulai dialihkan ke digital. Akhir tahun ini sudah semuanya wajib instruksi presiden ya. Semua TV konvensional wajib bertransformasi menjadi TV digital. Begitu. Lalu yang untuk linear program ini atau acara terjadwal ini, itu hasil risetnya saya memang sempat berpikir begitu. Apa iya orang akan tinggalkan? Saya pribadi sih senang nonton, TV itu nonton, walaupun tidak semua acara. Begitu juga channelnya apa? Tidak semua channel, tapi saya menonton semua channel. Masing-masing channel di acaranya acara apa gitu, acara tertentu yang saya suka gitu kan. Nah, begitu juga tergantung menurut pendapat saya semua tergantung selera. Nah, ada kalau anak-anak milenial mungkin atau generasi setelahnya apa? Z ya. Karena mereka lahir di zaman internet, jadi dari kecil mereka sudah terbiasa dengan gadget ya, berinternet gitu. Jadi ya dunia mereka lebih banyak di entah game, entah kalau menonton video itu VOD. Kalau yang generasi sebelumnya baby boomer dan generasi X ya. Nah, saya mungkin X. Itu ya di masa dimana yang trending itu menonton TV acara terjadwal gitu. Nah sekarang kita ini yang generasi X itu kan masa transisi. Bukan mau bilang transisi atau apa ya? Ada dua fungsi yang di masa yang sama gitu. Kita menonton TV acara terjadwal di TV, terus kita juga di masa kita masih hidup ini, di masa masih sangat produktif, sudah ada cara baru yaitu VOD. Itu kan cara baru karena ada fasilitasnya begitu. Nah, menurut saya, kalaupun saya tidak suka menonton TV berjadwal, tapi kalau ada target marketnya, apakah kita sayang sekali kan kalau kita misalnya berorientasi dari sisi bisnis, kalau ada target market, ada pasarnya,
kenapa tidak gitu? Masih ada gitu loh. Kalau dibilang yang hasil-hasil riset di negara lain, TV itu mungkin suatu saat akan berakhir gitu, yang terjadwal. Tapi mungkin masih ratusan tahun, masih lama, karena penontonnya masih banyak. Walaupun tidak nonton seharian penuh, hanya di saat-saat tertentu. Contoh, kita ke airport, menunggu jadwal penerbangan, terus ada TV. Ya, orang nunggu sambil nonton TV. Ya. Begitu juga, tapi tidak full kan. Ya. Misalnya dia 3 jam masa tunggu, 30 menitnya menonton TV, 1 jamnya menonton buka-buka gadget, tapi bukan berarti nonton VOD. Dia cek email, cek apapun yang ada di gadgetnya, ya mungkin 30 menit juga nonton VOD. Jadi artinya walaupun hanya sebentar ditonton oleh orang atau user, tapi fasilitas-fasilitas itu sebaiknya ada. Karena bayangkan, jumlah penduduk di dunia ini kan banyak sekali. Walaupun orang hanya nonton sebentar, tapi kuantitinya sangat banyak. Artinya potensi bisnisnya masih besar. Begitu. Itu cara pandang saya, istilahnya. Sama halnya dengan marketplace. Kalau kita hidup di kota, kita berpikir bahwa marketplace itu sudah banyak. Sudah banyak, contoh di sini kan ada beberapa marketplace di Indonesia. Tapi Bapak tahu nggak, di India dan di Indonesia itu hampir sama. Penduduknya beda, tapi percentage kebutuhan marketplace itu mirip. Artinya masih besar. Jadi peluangnya. Marketplace nih contohnya, kelihatannya sudah banyak, tapi ternyata kalau dilihat dari sisi kebutuhan, belum mengcover kebutuhan keseluruhannya. Baru terpenuhi mungkin 24%. Artinya apa? Sudah ada Tokopedia, Gojek, dan lain-lain, tapi belum terpenuhi 50%. Jangankan 50%, 30% pun belum mungkin. Artinya masih ada 70% potensi. Kalau kita nih punya modal, terus kita buka marketplace, masih bisa, pasarnya masih besar. Cara mengukurnya gimana? Masuk aja ke Google Play Store, lalu lihat berapa downloadernya mereka. Apakah sudah mewakili jumlah penduduk Indonesia? Jangankan setengahnya, 1/4 pun belum kan? Artinya potensi masih besar. Kalau kita mau coba memahami begitu. Begitu juga potensi-potensi seperti aplikasi yang kami buat. Tergantung dari sisi mana kita memandang. Kalau dari sisi user, ya dia akan bilang kurang menarik karena mungkin nggak ada konten. Kami jujur bukan content provider kan, kami platform provider. Contoh kalau misalnya content provider apa yang paling terkenal misalnya menggunakan platform kami misalnya, ya jelas orang-orang yang suka nonton itu pasti bilang oke gitu kan, pasti mau download nonton. Ya cuma kan platformnya apa gitu. Nah itu tinggal bagaimana cara ketemu antara platform dan content provider begitu, atau pihak-pihak yang meng-create konten. Sekarang kan banyak podcast atau dan lain-lain, atau YouTuber juga banyak kan. Nah kira-kira begitu. Lalu ditambah dengan fitur lain gitu. Kan produk kami bukan cuma TV, tapi kami mengadopsi TV itu menjadi over the top supaya mengcover orang-orang yang suka nonton TV ketika dia sedang dalam perjalanan atau sedang online di internet. Ketika dia mau nonton TV, ya dia langsung nonton di internet menggunakan aplikasi kami misalnya. Lalu yang senang dengan VOD, ya kami sediakan fiturnya gitu. Nah begitu. Nah tergantung dari sisi memandang. Kalau dari sisi pengelola TV, ya dia harus lihat saya butuh apa. Saya punya konten, saya punya tim dan lain-lain, tapi saya nggak punya platform. Pada akhirnya kan dia menggunakan YouTube. YouTube bagus, YouTube channel gitu. Itu free, kita bisa berbisnis di sana, buka channel dan lain-lain. Nah, kalau sudah ada YouTube, apa gunanya request? Ya, salah satunya benefitnya adalah dia melebarkan sayap. Ya udah dia punya
channel di sana, lalu dia buka juga di sini, artinya dia melebarkan bidang usaha gitu. Dia punya produk sendiri, lalu monetisasi dia bisa atur sendiri. Dia bisa menawarkan iklan dan lain-lain kan. Kami sudah menyediakan itu kalau iklan. Sudah ada pos-posnya. Sudah kami siapkan, tinggal kalau ada pengelola TV yang menggunakan, punya konten dan lain-lain, bisa mengaktifkan channel, bahkan multi channel, bisa lebih dari 1 channel. Kalau sanggup mengelola 10 channel, bisa. Kami sudah siapkan. Hanya sanggup 1 channel, bisa. Yang penting ada konten, lalu bisa melakukan live, bisa menjadwalkan, bisa juga VOD. Tinggal dari pengelola TV-nya, sudah ada platformnya, begitu. Ya, begitu kira-kira. Oke, wow. Ini kita udah masuk benar-benar masuk ke dalam detailnya product request nih ya teman-teman. Artinya, kalau menurut saya ya, ini brilian banget ya. Mungkin bisnis startup yang berlandaskan platform media digital ini yang product request ini bro buat, ini mungkin baru pertama kali di Indonesia ya bisa dibilang ya. Karena saya baru tahu ada aplikasi yang seakan-akan sangat eksklusif ya buat teman-teman yang mungkin sebagai customer tadi Bro Ari jelaskan dalam penerapan target marketnya bisa masuk ke B2B atau ke B2C ya. Artinya bagi segmen yang itu terbuka luas. Jadi artinya teman-teman yang merasa pribadi ke pribadinya ingin mau mengembangkan bisnisnya dan dimasukkan ke dalam multimedia atau TV, itu kategorinya B2C. Betul ya? B2C kalau kita ya. Oh, oke. Request mengelola sebuah TV. Oh, ya. Jadi requestnya yang mengelola ya. Ya. Kalau B2B itu justru yang dia yang punya pihak sendiri. Ya. Ya, dia mengelola sendiri ya. Pengelola menggunakan platform request. Wah, ya. ini dua segmen yang berbeda, tapi yang tadi Bro Hari bilang market di Indonesia sendiri itu masih sangat luas marketplace-nya ya kan. Artinya ini merupakan suatu challenge, satu tantangan dari request sendiri untuk bisa langsung viral dan bisa langsung wow ini produk yang nggak main-main loh, ini buat suatu produk kebanggaan ciptaan Indonesia ya yang dirintis oleh seorang Bro Hari. Benar nggak Bro Hari? Ya benar sekali. Wow. Nah kalau dari target atau tantangan tujuan dari request ini yang ingin dicapai oleh Bro Hari dan tim sendiri seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya meralat sedikit yang tadi. Ya. Tadi seperti bilang, mungkin ini yang pertama ya. Iya. Saya tidak bisa mengklaim itu karena begini. Di luar sana ada beberapa. Ada beberapa, tapi yang saya bilang tadi, puzzle-puzzle itu disatukan menjadi sebuah produk akhir. Produk akhir ini yang berbeda. Tapi komponen-komponen dalam itu, contoh begini. Kalau Anda memasukkan PIP function atau feature di dalam aplikasi ada PIP. Kayak gini PIP. Ya. Ada gambar di dalam gambar. Itu zaman dulu sudah ada kan di TV. Ya. Tapi kita bisa mengadopsi itu ke dalam aplikasi kita. Tidak ada yang salah di situ kan? Ya. Begitu. Kecuali penciptanya melarang kita itu. Sudah diciptakan, kita harus membayar royalti ke dia. Betul. Kita bayar dulu baru kita gunakan. Nah, saat ini kan tidak. Nah, begitu juga streaming. Streaming kan siapapun bisa. Tidak dilarang oleh si penemu pertama. Ya. Begitu juga podcast siapapun bisa. Ya. Begitu juga website, siapapun bisa, tidak ada yang melarang. Ya. Tinggal dari kemampuan kita menghasilkan karya kita. Ya. Persaingannya di situ mungkin, bersaing sehat lah. Ya. Nah, yang saya maksud di luar sana, ada produk-produk web based. Jadi ada website yang bisa menampilkan acara terjadwal. Cuma dia kontennya diambil dari YouTube. Dia bikin link ke YouTube, terus ada konten, dia bikin jadwal. Kayak kita bikin channel di YouTube, terus kita upload konten-konten video kita, lalu kita masuk ke aplikasi mereka, kita bikin jadwal acara kita, kontennya di link dari YouTube. Itu ada di luar sana. Nah, artinya sudah ada. Saya tidak bisa mengklaim pertama. Begitu juga
yang saya bilang tadi, sebelumnya ada perusahaan startup yang menjalankan di Indonesia. Cuma konsep teknisnya itu sama sekali berbeda, jauh berbeda dari kami. Yang dulu saya bilang pernah bekerja di situ, cuma saya tidak dilibatkan dalam core sistemnya. Memang saya nggak tahu. Saya biasa bikin multimedia dulu, tapi ketika masuk situ ternyata tidak dilibatkan di situ. Apalagi ada konsep streaming kan. Kalau dulu kan agak beda-beda lah konsepnya. Kebutuhannya hanya intranet. Saya tertarik ketika dibilang ada streaming, ada segala macam. Saya tertarik nih. Saya kan senang belajar orangnya. Pas masuk cuma disuruh, ya beda lah, hanya melanjutkan program yang sudah ada, yaitu manajemen konten gitu. Hanya nambah-nambah fitur gitu. Terus jadi technical manager, semacam project manager gitu. Technical project manager ya. Itu yang disebut sama bosku dulu. Tugas saya sebagai itu. Tapi saya sangat istilahnya sebenarnya punya semangat, tapi tidak mendapat kesempatan gitu. Jadi banyak ilmu saya nggak kepake. Setelah keluar, baru saya bikin gitu. Saya bikin dengan cara saya punya konsep-konsep sendiri. Kalau streaming itu kan, kalau orang mau belajar streaming, caranya gimana? Ada konten video, ada streamer engine-nya, terus kita menggunakan koneksi internet. Caranya gimana? Ada cara-caranya kan? Kita harus belajar. Nah, bisa menggunakan engine-nya third party, bisa juga kita buat sendiri. Nah, sebagian menganggap bahwa untuk bikin streamer kita harus ada dedicated server. Iya, saya setuju. Dedicated server, tapi konsepnya masing-masing orang punya cara. Nah, kami punya cara. Bagaimana cara streaming video, bagaimana cara streaming live, kami punya cara untuk mengemas itu ke dalam sebuah aplikasi begitu. Jadi untuk video streaming kami tidak pakai third party. Kebanyakan sih pakai third party. Kayak Woza dan lain-lain, itu ada perusahaan streamer third party yang cukup besar. Ya di dunia gitu. Ada perusahaan-perusahaan besar menggunakan fasilitas mereka. Tapi kalau kita bisa bikin streamer engine sendiri, kenapa tidak? Dan kami tidak pakai third party. Video streamer kami buat sendiri. Ada kemampuan di bidang teknis yang kami bisa terapkan begitu. Nah, kecuali untuk live itu ada berapa cara sih kita bisa streamernya kita bisa pakai third party. Lalu di server kita ada cara kita bagaimana kita mendistribusi bisa secara bersamaan ke beberapa sosial media maupun ke aplikasi kami sendiri. Begitu. Ada banyak cara sih kalau teknis begitu. Jadi kami kalau bisa untuk core system atau fitur utamanya di dalam itu kami buat sendiri gitu. Ya itu ya, salah satu kebanggaan saya adalah ketika kita dapat pendanaan dan ini booming misalnya, ini produk lokal gitu loh. Apa yang ditanya tadi, apa mimpi besarnya misalnya kan? Ya kalau Bapak tahu Netflix, saya pingin seperti itu dan besar gitu. Netflixnya Indonesia katakanlah. Tapi kami kan bukan VOD aja. Netflix itu jujur aja, dia itu salah satu benchmarker kita. Benchmark. Jadi kalau kita membuat sesuatu, ya usahakan kita punya benchmark. Benchmark itu harus the best. Ya saya lihat Netflix itu the best di bidangnya untuk saat ini ya. Nah begitu juga YouTube. Jadi kita lihat the best itu, lalu kita lihat itu dan kita boleh yang bisa kita petik, hal-hal yang bisa kita ambil gitu loh. Contoh, artinya semangatnya bukan semata-mata mengcopy bentuknya lalu warnanya dia, bukan itu. Semangatnya, kenapa dia bisa menghasilkan seperti ini? Nah, seperti filosofinya si Netflix kan, bukan filosofi, dia memberi motivasi ke pihak lain bahwa you can do what you can do. Everybody has their own apa istilahnya? Maksudnya setiap orang punya kemampuan. Yang saya paham di situ karena kami pun memulai bisnis dengan penyewaan DVD begitu katanya. Jadi dia start dengan menyewakan DVD.
sewa DVD gitu, buka toko. Itu Netflix dulu kan. Bayangkan. Dia mulai dari situ. Kami mulai dari produk yang sudah jadi nih. Tinggal butuh support. Cuma sayangnya mungkin yang sekarang kami belum ketemu dengan pihak yang pas gitu. Pemodal. Karena kami kurangnya di modal aja. Idenya banyak sekali ya, pingin saya lakukan gitu. Sudah ada produk, sudah ada konsep banyak sekali. Teknis, oke, banyak yang bisa diterapkan. Oh, luar biasa ya teman-teman. Ini seorang konseptor, ya kan? Seorang inspirator juga yang dimana meng-create suatu produk yang menjadi keyakinan akan menjadi suatu star saat ke depan, ya kan? Itu pasti harus punya yang namanya supporting dari kita yang ada di sini, dari tim, bahkan dari masyarakat Indonesia tentunya yang ingin mendukung program produk dari Produk lokal dari request ya. Nah, sebenarnya mungkin nih saya mewakili teman-teman ya, karena saya juga YouTuber, saya juga suka bikin acara podcast ya. Saya juga sangat appreciate dari hasil produk yang bro ciptakan ini. Nah, makasih. Dari teman-teman mungkin banyak bertanya juga nih, benefit buat kita nih yang sering menggunakan media digital TV, platform TV seperti ini. Benefitnya apa sih bro? Kalau kita udah jelas ya, kita bukan mau compare dengan suatu produk yang sudah kita sering kali pakai ya. Jadi ada istilahnya benefit yang dia peroleh itu berupa income, monetize suatu konten-konten yang dia bisa akhirnya dia bisa mendapatkan income. Nah, atau justru yang mungkin mereka sudah berkelimpahan dari hasil income ini ya, hasil monetize ini, mereka pasti kan bertanya kan, nah kalau saya saya akan beli atau saya akan menggunakan produk request ini, benefitnya apa sih? Nah itu mungkin Bro Hari bisa jelaskan, mungkin mereka akan setuju dan mereka akan saya akan pakai ini request TV. Ya. Terima kasih. Itu pasti pertanyaan yang muncul. Ada produk baru, benefitnya apa kalau kita pakai gitu. Ya. Sebenarnya sama saja. Apa benefitnya kalau kita buka YouTube buka channel di YouTube? Apa benefitnya? Bapak tahu nggak? Salah satunya adalah monetisasi kan. Kita menghasilkan uang dari hasil penjualan iklan YouTube. Betul. Kita dapat revenue-nya, bagiannya. Ya. Nah, artinya ada konten-konten kita ditonton oleh limit minimal berapa orang sehingga bisa kita aktifkan monetisasinya. Begitu. Ya sama. Kalau Anda menggunakan produk request sama. Anda menggunakan request nih. Terus Anda launching, terus upload, kami yang bantu upload. Anda launching, umumkan ke halayak umum bahwa Anda punya produk dan Anda punya konten-konten yang mumpuni. Artinya Anda punya konten-konten yang Anda banggakan, yang menurut Anda bagus, yang disukai oleh target market tertentu atau apalah istilahnya. Misalnya kalau Anda memiliki konten video hasil diskusi melalui podcast, hasil diskusi topik-topik diskusinya menyangkut bisnis, berarti target marketnya adalah orang-orang yang bergelut di bidang bisnis atau anak-anak muda yang senang untuk belajar bisnis. Tidak tepat kalau kita jual ke orang-orang yang tidak suka dengan hal itu gitu. Bukan tidak suka, minatnya beda gitu. Anda kasih ke orang pelukis gitu, padahal dia nggak pernah nonton itu misalnya, ya udah salah, tidak tepat gitu kan. Semua ada istilahnya, ada marketnya gitu. Tinggal bagaimana caranya supaya tepat sasaran seperti itu. Nah, benefit apa sih selain itu? Kalau monetisasi sudah pasti sama. Kalau Anda menggunakan produk kami, ketika sudah banyak user, menurut Anda misalnya, menurut Bro Michael nih, oh sudah sekian user yang nonton, sudah bisa kita jual ke advertiser. Ya silakan. Karena di aplikasi ini sudah kami siapkan manajemen
digital AdSense. Sudah kami siapkan manajemen ads-nya. Jadi kalau mau menerapkan, misalnya Anda jual iklan ke perusahaan tertentu ya, produk apa, makanan atau dan lain-lain. Disesuaikan dengan konten atau tergantung. Mau dipasang di mana? Di pasang iklan itu kan kalau dalam bentuk video, saat ini kami terapkan dalam bentuk video ya. TVC namanya ya. Itulah istilahnya nanti di acara lain baru kita jelaskan. Jadi di penerapan video digital ad atau video iklan di aplikasi ini sama dengan aplikasi lain. Kalau VOD ada pre-roll. Jadi video yang di depan sebelum konten video kita itu disebut pre-roll. Kalau di request kita menerapkan tidak lebih dari 30 detik. Waktu user klik video, iklan jalan di pertama. Itu disebut pre-roll. Nah, di akhir video setelah habis disebut post-roll. Post-roll itu udah otomatis, sudah dibuat semua programnya. Tapi kita menghargai user juga. Kalau user tidak bersedia nonton, tersedia juga untuk di skip. User bisa skip, dia langsung ke konten, dia nonton. Gitu. Nah itu yang kami terapkan di VOD. Kalau jadi VOD itu video apapun yang ditonton, dia aktif di depan sebagai pre-roll, dia belakang ini. Misalnya Anda jual ke perusahaan apa, Indomie misalnya. Konten itu kalau Indomie yang beriklan, setiap user nonton, dia klik, ya iklan Indomie yang muncul. Atau dijual ke dua misalnya, Indomie dan belakangnya beng-beng misalnya. Setelah habis, post-rollnya beng-beng misalnya, tergantung. Bisa juga kita random. Dalam satu konten yang misalnya viewernya jutaan misalnya, jutaan yang nonton. Sudah ditonton jutaan kali, artinya Anda bisa pasang iklan di situ yang mahal. Ini yang nonton jutaan loh, bisa pasang iklan yang mahal. Nah, misalnya ada 5 brand yang mau beriklan di satu konten itu karena durasinya tidak pendek, tidak banyak juga, tapi banyak yang suka nonton. Misalnya 5 brand, gimana caranya? Ya kita bisa pasang 5 brand itu. Tapi mana yang ditonton user, itu yang istilahnya kalau kita anggap bayar itu kalau sudah ditonton. Pay per view, pay per view ya. Hanya dibayar oleh advertiser ke kita atau kami, kalau di view oleh user tidak di skip. Nah, kita random 5 brand ini misalnya di pre-roll. Setiap user nonton, tik dia random. Tek, mana yang akan muncul gitu. Begitu juga di post-roll. Tapi kalau ketemu dengan advertiser yang dia mau borong nih, saya sendiri aja untuk konten itu boleh. Kan kalau harganya sesuai, oke lah. Kira-kira begitu. Nah, benefit lain apa? Banyak kan. Satu yang tadi monetisasi oke lah, sudah ada. Kami sudah siapkan teknisnya. Lalu di channel acara terjadwal juga kami sudah siap. Sudah bisa dibuat jadwal, terserah mau dijadwalkan berapa banyak, kapan, sudah kami siapkan. Mungkin acara next time bisa kita demokan, belum bisa di acara saat ini, saya belum siap. Lalu selain dari monetisasi, apa benefitnya? Ya satu kebanggaan juga, Anda punya TV gitu loh, misalnya kan, Anda punya TV. Dan patut diingat bahwa ketika Anda menggunakan produk request platform ini, kami akan upload ke Google Play Store, akan menggunakan, jadi ini white label, akan menggunakan brand Anda, brand si pengelola TV. Misalnya perusahaan ABC, PT ABC ingin menggunakan request. Kita minta dia, Anda mau nama brandnya apa? ABC aja, oke. ABC TV misalnya. Kita upload ke Google Play Store, kita bikin dulu programnya, kita upload ke Google Play Store, kita sudah punya konsep, jadi cepat kita generate programnya, tinggal disesuaikan menunya bagaimana dan lain-lain. Lalu logo kita pakai logo dia. Jadi waktu kita upload ke Google Play Store, user mau download sesuai namanya mereka. Request itu hanya sebagai developernya. Jadi request sebagai developer buatkan aplikasi untuk
klien-kliennya. Jadi ada dua, kami menyebut klien itu adalah pihak-pihak yang menjadi klien kami sebagai pemilik TV menggunakan platform kami begitu. Jadi mungkin saat ini kami punya 4 kan, 4 klien yang sudah ada di Google Play Store, ya kan? Mungkin tahu Makro TV ya, ada di Google Play Store. Kapan-kapan download. Nah, kami berharap sih akan ada ratusan bahkan ribuan, bisa. Karena begini, kalau ada satu toko bukan berarti tidak boleh orang lain buka toko sebelah. Boleh. Karena apa? Kami buka toko satu, bukan berarti sudah mengcover semua kebutuhan orang atau semua pelanggan gitu. Ada mungkin pelanggan, pembeli yang lain ingin membeli barang yang tidak ada di toko kami. Berarti boleh dong orang buka toko di sebelah. Sama dengan TV. Kami hanya menyediakan platform. Kalau sudah ada Michael TV, boleh dong ada TV lain. Michael TV mungkin saat ini menayangkan podcast, ya kan? Atau live podcast atau live, saya nggak tahu acaranya. Boleh dong orang lain bikin TV? Boleh. Karena mungkin tidak ada di orang menonton selain podcast kan nggak ada di Michael TV. Ya. Boleh dong di sebelah. Ya. Begitu juga platform. Kalau ada yang mau bikin platform seperti ini, saya nggak akan bilang kami yang pertama gitu. Sebelumnya ada, cuma mungkin bagaimana cara mengemasnya sehingga menjadi sebuah produk. Jadi itu yang berbeda mungkin. Nah, dulu pernah ada, kalau saat ini mungkin saya coba cari-cari, mungkin belum ada platform TV. Kalau ada orang punya modal, punya konten, punya tim, pingin punya platform TV, dia cari-cari di mana. Saya coba cari-cari belum ketemu. Nah, sekarang adanya request gitu. Mudah-mudahan, saya dengar juga ada perusahaan besar yang lagi bikin. Saya dengar dari teman sedang bikin seperti kami pernah tawarkan ke perusahaan itu. Saya nggak usah sebutkan nama perusahaannya. Dan jawaban mereka adalah kami sedang membuat aplikasi seperti request. Artinya apa? Artinya mereka pasti melihat pasarnya ada. Betul. Karena perusahaan besar itu yang bikin tim besar kayak perusahaan besar gitu loh. Jadi bikin aplikasi seperti ini kan butuh tim, sistem analis, butuh front end, back end dan lain-lain. Kebetulan saat ini baru saya. Bayangkan kalau saya diberi kesempatan, dapat pendanaan, dan saya bangun tim, saya akan bikin lebih mumpuni lagi sistem ini. Karena yang paling penting sekarang adalah mungkin agak lama tapi secara singkat aja bahwa kalau di B2B ini tujuan besar saya adalah setiap bertambah satu klien B2B berpeluang membuka lapangan kerja. Itu saja. Iya kan? Ya. Itu saja. Kalau orientasi profit sudah pasti. Siapa sih yang tidak mau? Tapi ada tujuan lain juga. Bukan berarti cari untung uang saja. Makin banyak klien B2B, makin banyak peluang lapangan kerja. Saya sendiri kalau dapat kesempatan pendanaan lalu menjalankan B2C, saya akan buka lapangan kerja dong. Itu, saya akan hire tim IT, desainer dan lain-lain, content management, marketing dan lain-lain kan. Nanti ada bisnis berlapis. Kami butuh apa? Akan ada perusahaan baru juga mungkin yang melayani kami gitu. Yang ada hubungan dengan bisnis ini. Kira-kira begitu. Wow, sangat inspirasi banget ya teman-teman. Ini sangat membuka mata kita ya, artinya bahwa yang tadi Bro Hari sudah jelaskan, tantangan dari suatu perusahaan startup yang dimana produk request ini sudah membuka mata kita bahwa kita bisa justru dapat benefit kalau kita sudah menggunakan produk ini gitu loh. Artinya baik secara B2B ataupun B2C, dan prospek kedepannya yang pasti di marketplace masih sangat besar, dan artinya bahkan akan membuahkan hasil, menciptakan lowongan-lowongan pekerjaan yang baru. Itu suatu suatu manfaat yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di zaman era pandemi seperti ini. Dan pemerintah pun juga terus mendorong, ya artinya program dari OTT, di mana
namanya platform digital itu sudah digencarkan, ya kan? Apalagi nanti yang istilahnya ini kan kita yang diperlukan hanya modal internet, ya kan? Dan dimana yang namanya teknologi internet atau media internet ini pemerintah sudah benar-benar support, dan artinya sudah mungkin sekarang udah trennya nanti akan ke 5G ya, udah selain sekarang 4G mungkin 5G yang katakan teknologi akan semakin gencar ya, bahkan beberapa platform media sosial pun sudah menerobos ke dunia-dunia virtual ya, yang tentunya perlu support dari yang namanya internet, dunia internet ini. Nah, bagaimana kita nanti menanggapinya, bagaimana kita merespon, itu tergantung kita. Artinya, yang Bro Ari sudah jelaskan pada saat ini, tentunya kita juga nggak bisa stop di sini saja, berkarya di sini saja. Kalau tadi Bro Ari juga jelaskan, dia hanya berjuang sendiri gitu loh. Dari semua job desk, dari analis, sistem administratornya, dari front-hand, back-hand, graphic design ya, bahkan ke konten manajemen ini Bro Ari yang ngerjain sendiri loh. Wah, saya udah gak kebayang. Kita aja yang sebagai content creator bingung mikirin konten-konten setiap hari, apalagi yang benar-benar develop. Nah, ini suatu karya yang menurut saya sangat-sangat dibanggakan, dan tentunya kita harapkan kalau teman-teman ya tergerak ya ingin join, ingin berpartner, bermitra dengan Bro Ari, mungkin nanti Bro Ari akan berikan nomor kontaknya atau nomor alamat email atau mungkin alamat dan sebagainya ya, bisa langsung japri ke beliau, sehingga kita yakin dengan adanya kolaborasi tentunya pasti kita akan makin lama makin besar, dan tadi yang Bro Ari jelaskan akan memberikan terus manfaat untuk orang banyak tentunya. Ya Bro Ari, mungkin bisa diteruskan bagaimana nanti teman-teman kalau ada yang mau kontak Bro Ari gimana, mau berkolaborasi atau bahkan mau jadi investor nih, ya. Gimana caranya Bro Ari? Boleh sekali, bisa juga melalui Bro Michael, bisa juga nanti teruskan ke saya. Kami ada website namanya https request jadi www.request.com. Nah, di situ memang belum ada, tapi akan saya tambahkan kontak us itu atau nomor atau email. Jadi kalau hubungi kami sebenarnya saat ini bisa melalui email info@request.com. Requestnya itu pakai bahasa Indonesia. Memang bunyinya seperti request bahasa Inggris ya. I request something gitu. Tapi saya plesetkan menjadi tulisannya bahasa Indonesia. Request, RIKUEZ. Jadi request.com. Itu website kami. Nanti nomornya mungkin bisa dari alamat email itu. Bisa. Itu ada yang handle email itu, marketing kami, tim kami lah yang handle. Jadi kalau mau nanya-nanya bisa janjian, kita mau meeting langsung atau Zoom meeting dan lain-lain, bisa lewat situ. Tapi ada tambahan sedikit yang tadi sebenarnya. Ya. Jadi bayangkan kalau ada pihak yang selalu membutuhkan wadah media untuk marketing, menggunakan video. Biasa kan dipasang di tempat-tempat lain, entah beriklan di TV dan lain-lain. Dan kalau dia punya aplikasi sendiri luar biasa. Ya anytime. Ada perusahaan-perusahaan. Ini sebenarnya kalau ditanya, ini dapat digunakan oleh pihak mana saja? Banyak. Hospitality, itu perhotelan misalnya. Bank, semua bank di seluruh Indonesia bisa pakai ini. Bayangkan bank itu kan cabangnya seluruh Indonesia. Jadi ini tidak hanya khusus untuk pengelola TV. Perusahaan juga bisa kan? Istilahnya TV internal bisa. Seolah-olah seperti TV, padahal sebenarnya sebagai media penyampaian informasi. Kalau kita masuk di bank, di ruang tunggu kan ada TV tuh. Nah, di semua cabang kan ada, bisa menggunakan ini, menyampaikan informasi secara real time, baik video maupun running text. Nah, saya pernah di perusahaan dulu, bahkan ada TV internal untuk perusahaan. Semua yang ada di jaringan lokal itu bisa nonton. Begitu. Jadi ini bisa bank, BUMN, bisa rumah sakit ya, hospital, atau hospitality semacam hotel dan lain-lain, bisa macam-macam ini, sekolah, kampus, universitas.
banyak Ya. banyak sekali yang bisa menggunakan ini. Cuma belum ketemu saja dengan kami, Ya. ya belum terjangkau. Ya. Lalu gini, satu informasi lagi, kalau ada pihak misalnya, bagaimana kalau kami coba dulu misalnya, mereka ingin coba aplikasi ini, kami bisa kasih gratis. Oh. Tapi mungkin dengan gratis itu selama belum ada monetisasi, atau kita bisa bicarakan, misalnya mau gratis berapa lama gitu, bisa hubungi kami, begitu. 6 bulan dulu kah, atau 3 bulan dulu, setelah itu, atau dia mau lihat 1-2 bulan, kita boleh siapkan aplikasi. Sebelum ke Google Play Store, kita bisa buat aplikasi yang bisa mereka download dan kita ajarin cara ininya, cara menggunakan, cara broadcast dan lain-lain. Ya, tinggal hubungi kami. Wah teman-teman, wah ini sudah dibuka nih kerannya nih. Kalau teman-teman mau trial, udah nggak usah ragu-ragu. Atau mungkin kalau teman-teman mau bergabung dengan timnya Bro Hari, bisa kali ya. Mungkin dia punya skill, misalkan di desain, mau sukarela untuk membantu karya anak Bisa. bangsa ini, bisa ya? Sebenarnya bisa, cuma begini, Bro. Gimana? Bikin tim dalam sebuah startup itu memang tantangannya besar. Oke. Kalau Bro tahu bagaimana, ya kalau pernah dengar baca bagaimana bikin sebuah tim band, ada drummer, gitaris, bassist dan lain-lain, itu menyatukan itu dengan waktu yang lama, panjang, itu tidak mudah kan? Tidak mudah ya. Sama dengan startup. Kami ini sudah mulai ya kita istilah pre-startup sebelum jadi PT ya. Itu sejak 5 tahun lalu kurang lebih ya. Dan personalnya udah ganti-ganti sampai hampir habis. Oh, oke. Iya, kita pernah 7 orang. Sekarang kan tinggal berdua, saya sama Bro Janas. Iya. Saya jadi kebuka deh ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau ada yang bergabung bisa saja kan, bisa Ya. diomongin. Ya. Tapi jujur kami masih, ya itu tadi, kami saat ini justru berharap untuk mendapat pendanaan. Ada nggak pihak yang mau memberikan pendanaan? Tentu saja ya perlu kita diskusikan apa benefit buat mereka gitu kan. Ya. Begitu. Kalau bank menawarkan sih ada, cuma kan beda Pak. Kami meminjam sama ada orang investasi kan beda. Betul. Kalau pinjam kita harus setor setiap bulan berapa gitu, sampai lunas. Kalau investasi kan dividen. Ya. Kita dapat suntikan dana sebagai modal kerja. Ya. Lalu mereka investor mendapat saham. Perhitungannya tinggal dihitung Oke. dari berdasarkan value-nya berapa, nilai value-nya valuasinya si request ini. Ya, begitu. Oke. Wow. Jadi saya mungkin kalau dari sisi tadi yang Bro Hari sudah jelaskan mengenai nilai valuasi, nilai berapapun dana investor berapapun yang nanti bisa tentunya sudah harus sesuai dengan visi dan misi dulu ya Bro Hari ya. Betul. Baik itu orang yang akan bergabung maupun itu nanti karya-karya punya kemampuan skill masing-masing yang akan bergabung ataupun yang investor pun juga harus punya satu misi yang sama, artinya seperti itu ya, betul ya Bro Hari? Betul. Oke, kita berharap dalam kesempatan podcast ini bisa kita bantu viralkan, kita bantu gedein nih ya karya anak bangsa ini. Karya anak bangsa ya. Semoga bisa benar-benar diimplementasikan ke semua sektor tadi, semua sektor industri, Ya. bidang usaha apapun, ternyata bisa loh pakai produk ini. Bisa banget. Ya kan? Dan artinya benar-benar suatu hal yang sangat eksklusif ya, tentunya bagi kita yang menggunakan atau mempunyai multimedia TV ini gitu loh. Dan kita juga tentunya bisa lebih berkarya, ya artinya bukan hanya mengembangkan diri saja, ya juga kita bisa berkarya dalam, kita anggap ini sebagai suatu karir yang kita akan rintis di tahun, mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita akan bisa lebih optimis dan kita benar-benar bisa berkarya lebih dahsyat, ya kan? Kita nggak usah namanya berpikir hal yang negatif, mendengar hal negatif, kita terus berkarya, kita terus belajar, karena yang pasti Bro Hari, saya pun juga terus belajar untuk mencapai suatu hal yang nanti
memberikan hasil buah yang terbaik. Ya, Betul ya Bro Ari ya? betul sekali. Mungkin ada closing statement nih sebelum kita tutup di Ya. acara program ini. Ya, ada tambahan lagi sedikit. Kalau Bapak pernah, kalau Bro pernah lihat masuk YouTube sebagai user, bukan sebagai channel owner, sebagai user biasa masuk YouTube, pengen nonton misalnya. Ada saat dimana kita pengen nonton kan. Ya. Lalu lihat ada event-event live di Ya. YouTube itu banyak live. Kita bisa menemukan ada banyak TV-TV konvensional yang melakukan live di YouTube. Ya. Bayangkan kalau Anda punya konten-konten yang ingin Anda pamerkan gitu. Ya. Anda bisa menggunakan request, bikinkan jadwalnya, ya bikinkan jadwalnya. Anda lihat kan TV-TV konvensional, bikinkan jadwalnya dalam sebuah channel. Kita kan multi channel, aktifkan satu channel boleh, 2 channel boleh, 3 channel boleh, satu channel katakanlah. Aktifkan jadwalnya, kami bisa melakukan embed atau tempel ke website manapun, website Anda atau website orang lain yang ada bisnis dengan Anda, tinggal kami kasih aksesnya, lalu bisa di stream live ke YouTube. Jadi Anda setara dengan TV-TV konvensional itu. Channel Anda akan setara dengan sama dengan TV-TV konvensional yang lain. Anda melakukan live stream acara terjadwal. Wow. Ada banyak. Nah, semoga karya kami ini, kami bangga karena ini karya kami, katakanlah karya anak bangsa. Kami yakin bahwa dengan ilmu yang kami punya, pengalaman yang kami punya, kami masih bisa melakukan improvement. Dengan yang sudah ada sekarang pun kami sudah bisa berbisnis. Kalau orang paham ya, cuma ketemu sama orang yang ingin kami jelaskan itu ya mungkin belum banyak yang pas ya. Kalau Bro Michael sudah paham, tinggal mungkin yang lain-lain semoga kami akan ketemu. Lalu untuk potensi bisnisnya sebenarnya besar, tinggal bagaimana orang ketemu dengan kami dan paham dengan penjelasan kami. Kira-kira begitu. Okay. Ya. Oke. Kalau ada tambahan lain mungkin nanti kita tambahkan di event berikutnya. Wow. Jadi tadi kita ulangi lagi, kalau misalkan teman-teman ingin menghubungi Bro Ari dengan masuk ke websitenya. Website request.com. Request kita spell RIKUEZ.com. Ya, tinggal masuk ke situ aja, lalu nanti tanya jawab atau apapun bisa dibalas dengan email ya. Untuk saat ini dia bisa hanya menonton, tapi kami rencana akan tambahkan kontak us di situ. Oh, oke. Atau email itu aja. info@request.com. Oke. Atau mungkin nanti kalau mau bertanya langsung di kolom tanya jawab atau di komen bisa langsung Bisa. reply ya. Nanti ada informasi juga kan mungkin Ya. di deskripsi. Ya, oke. Ya. Itu aja. Kita Ya. tutup dengan ucapan di akhir tahun ini dan kita mengucapkan selamat tahun baru nanti di tahun 2022. Semoga kita tetap berkarya ya Dan tambah sukses. sehat, tetap semangat. tetap semangat. Salam inspirasi. Ya. Thank you. Bye bye.